Muhammad bin Ahmad al-Ghazali thumma ila Imam نوينا تعلم التعليم والتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يحب الظاهر الباطن جعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند الكرسي اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى الإمام الغزالي إلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah yang kedua. Alhamdulillah jamaah-jamaah kita yang dari Kemayoran juga baru pulang umrah. Alhamdulillah dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Bapak Haji Ruslan, Masya Allah. Ini dia Bapak Haji Ruslan pulang umrah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan berapa orang? 43. Allah Akbar. Dan alhamdulillah Haji Ruslan dan rombongan sehat walafiat membawa umrah yang mabrurah insyaallah. Zahir dan batinnya memberikan kesan buat kita yang belum berangkat haji dan umrah. Insyaallah tahun ini kita bakal bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, satu keluarga besar, satu jamaah masjid Jami' Guru Sya'ban, Masjid Jami' Guru Sya'ban, Masjid Ad-Dhiya, Masjid Ad-Dhiya insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال فقال آدم, sampai situ ya, terusan dari komunikasinya Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Alhamdulillah. Komunikasi Allah kepada iblis. Nah sekarang komunikasinya Allah kepada Nabiul Adam. Faqala Adamu ya Rabbi qad salattahu alayya fala amtani'u anhu illa bika. Qala la yuladu laka waladun illa waqaltu bihi man yahfazuhu minal malaikati. Qala zidni. Qala al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Qala zidni. Qala la anzi'u minhum at-taubata ma damat arwahuhum fi abdanihim. Qala zidni. Qala aghfir lahum wa la ubali. Qala iktafait. فقال إبليس يا ربي جعلت في بني آدم الرسل
wa anzala 'alaihimul kutuba fama rusuli qala al-kuhan qala fama kutubi qala al-washam qala fama hadithi qala al-kadhib qala fama qur'ani qala asy-syi'ru qala fama mu'adhdhini qala al-mizmar qala fama masjidi qala al-aswaq qala fama baiti qala al-hammam qala fama ta'ami qala alladhi lam yadhkur alayhi ismi qala fama sharabi qala as-sukar qala fama masayidi qala an-nisa. Ini Masya Allah ya. Faqala Adam, kemudian sekarang Nabi Allah Adam yang berkata kepada Allah. Kemarin kan minggu yang lalu iblis. Nah sekarang Adam. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku. Kalau ya Rabb itu berarti udah kata-kata ya Allah ya Tuhanku. Amin ya Rabb berarti amin, kabulkan wahai Tuhanku. Ya Rabbana berarti wahai Tuhan kami. Kalau ya Rabb saja itu udah diartikan ya Tuhanku. Allahumma gitu kan. Allahumma ya Allah ya Tuhanku sama. Kalau misalnya ada orang bilang Allahumma berarti itu artinya Allah ya Tuhanku. Ya Rabbi berarti ya Tuhanku. Sallatahu alayya, engkau sudah menyerahkan iblis di atasku. Fala amtani'u anhu illa bika. Aku tidak mampu untuk menolak kecuali perintah dari engkau. Artinya engkau sudah memberikan izin buat iblis untuk menggodaku. Jadi itu iblis dikasih izin sama Allah untuk menggoda Nabi Allah Adam dan anak keturunan Adam. Jadi Nabi Allah Adam udah tahu, iblis diizinin sama Allah. Berarti udah ketahuan musuhnya. Ini udah ketahuan musuhnya, mesti tetap makan buah yang sudah dilarang oleh Allah. Dan makannya bareng-bareng lagi. Ya, beliau dan istri beliau. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabu hadhihi syajarah." Jangan wahai Adam dan Hawa mendekati makan ini. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini maksudnya. Kalau mendekati aja enggak boleh, bagaimana makan? Gitu. Makanya ada qil ini cerita, tapi ini ceritanya bukan dibuat-buat. Udah kadongan ibu kita Hawa makan sampai ke buah dada. Taubat. Nah bapak kita Adam ketika tuh makan baru di tenggorokan. Makanya umumnya kalau misalnya laki-laki tenggorokan ada apa? Ada bejendolnya, ada bijinya. Nah kalau perempuan bejendolnya ada di mana? Ada di buah buah dada. Ini konon seperti itu. Gala akhirnya Allah berfirman. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada iblis untuk menggoda Nabi Allah Adam dan anak keturunannya. Ada sebab dan enggak diserahkan begitu saja dari Allah kepada iblis. La yuladu laka waladun illa waqaltu bihi man yahfazuhu minal malaikati. Ingat Adam, tidak terlahir anak engkau kecuali aku sudah serahkan terjaga dari malaikat. Jadi insyaallah anak-anak engkau ini asalnya bakal dijaga oleh malaikat. Jadi walaupun tuh serangan dari iblis ini dan itu dijaga oleh malaikat. Cuma yang bandel aja yang gak mau ikut penjagaan malaikat. Jadi itu kalau anak-anaknya Adam yang pada berbuat maksiat berarti bandel. Gak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Gak mau ikut aturan Nabi Allah Adam. Kan sama. Santri atau murid padahal itu aturan dari guru jelas. Iya kan? Untuk menjalankan ini dan itu. Murid bandel aja. Ya udah. Murid yang bandel keluar dari keberkahan guru. Umat yang bandel keluar dari keberkahan Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira umat Rasulullah ada yang bandel enggak? Bukan. Ada lagi, banyak lagi. Banyak. Artinya kalau dia dibilang banyak, bukan oknum. Kalau oknum kan 1 2. Ini dibilang banyak, waduh. Ada apa di balik banyaknya ini? Gitu. Sebenarnya dijaga sama malaikat. Tapi karena memang bandel, maksiat-maksiat juga tuh anak Nabi Allah Adam. Ya kan kita anaknya Nabi Allah Adam. Semua manusia adalah anaknya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Saya, jamaah, semua manusia anak Nabi Allah Adam. Gala zidni, akhirnya Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, ya Allah tambah dong. Maksudnya selain dijaga oleh malaikat, tambahin lagi ya Allah, tambahin lagi ya Allah. Maksudnya keistimewaan yang bakal didapati oleh anak keturunanku. Gala Allah berfirman, al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Tenang Adam. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak engkau itu bakal dilipat gandakan 10. Ini anak Adam secara umum. Bagaimana itu adalah anak Adam dan umat Nabi Muhammad, nah kita nih. Kan secara khusus. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam Al-Qur'an di akhirnya tuh Allah Maha melipat gandakan pahala yang Allah kehendaki, dan itu hanya ada di umat Nabi besar Muhammad. Di kita nih, umat Nabi besar Muhammad. 1 bisa 700. 1 bisa jadi 7.000. 1 bisa lebih daripada itu semuanya. Kalau umat sebelumnya 1 dapat 10 paling banyak. 1 kebaikan dibalas 10. Tapi umat Nabi Muhammad 1 kebaikan bisa dilipat 700, bisa 7.000, bahkan lebih dari itu semuanya. Galazirni, ya Allah tambahkan lagi ya Allah. Kalau sebagaimana iblis enggak pernah merasa cukup, ini Nabi Adam juga enggak pernah merasa cukup. Udah dikasih Allah mau lagi, mau lagi. Maksudnya untuk kemaslahatan anaknya, anak keturunannya. Betapa tuh iblis luar biasa dapat izin yang datang dari Allah. Begitu juga Nabi Allah Adam khawatir kalau anak-anaknya itu kufur. Khawatir kalau anak-anak keturunannya itu jadi munafik. Gala Allah berfirman, "Aghfir lahum walau bali." Aku ampuni mereka, aku tidak pernah peduli. Aku ampuni mereka, aku enggak pernah peduli. Walaupun terkadang nih ada orang habis apa contohnya? Habis judi. Dia taubat, diampuni sama Allah. Kalau dia habis judi. Habis judi, dia taubat, dia nangis, istighfar dia, diampuni sama Allah. Allah enggak pernah peduli itu. Walaupun tadinya tuh ngejek-ngejek Allah, maksiat di hadapan Allah, tapi kalau dia udah nangis, dia mau taubat, diampuni sama Allah. Kalau kita kesel sama orang kan enggak begitu. Betul enggak? Kita kesel sama orang sampai kapan kita ingat, oh, tapi Allah enggak kayak gitu. Jadi kalau udah Allah ampunin, enggak Allah peduliin mau bagaimana kayak sebelumnya, mau dia ahli maksiat kayak, tapi kalau dia udah tobat aku ampunin. Tuh hebat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untung Tuhan kita Allah. Kalau Tuhannya manusia, ada sebagian orang manusia dijadikan Tuhan, ada sebagian arca dijadikan Tuhan, pohonan dijadikan Tuhan dan sebagainya, yang enggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Qala la anzi'u minhum taubata ma damat arwahum fi abdanihim. Allah berfirman, aku tidak bakal menarik taubat dari mereka selagi ruh mereka ada di badannya. Pokoknya kalau misalnya mereka mau taubat, akan aku terima. Selagi itu roh masih ada di kandung hayat. Pokoknya kalau misalnya hayatnya masih ada, rohnya masih ada, dia mau taubat aku terima. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita enggak boleh buruk sangka sama orang. Dia bakal mati suul khotimah. Oh jangan, hati-hati. Bisa jadi 1 menit
atau bahkan 1 detik sebelum dia meninggal dunia, kalau Allah berikan karamah buat dia, taubat, Allah kasih. Allah terima taubatnya. Kalau dia betul-betul 1 detik atau 1 menit dia taubat kepada Allah, Allah terima doanya. Allah terima taubat. Qala zidni ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Qala aghfir lahum wa la ubali. Aku ampunin mereka dan aku tidak pernah peduli dengan ampunanku. Allah Maha memberi kepada hamba-Nya, enggak pernah dihitung-hitung. Tapi kalau kita ngitung, kita udah ngasih orang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 100 juta, dihitung-hitung. Allah Maha memberikan nikmat, enggak pernah Allah hitung. Qala iktafait. Cukup kalau begitu jadi. Buat engkau cukup. Akhirnya iblis ngomong lagi. Faqala iblisu, kemudian iblis ngomong lagi. Ya Rabb, ja'alta fi bani Adam ar-rusula. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini iblis. Dia tahu bahwa Allah sebagai Tuhannya, dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi manusia enggak pernah mengatakan ya Allah, ya Tuhanku. Berarti itu manusia lebih dahsyat daripada iblis. Padahal kan iblis seburuk-buruk makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap tahu Allah sebagai Tuhan. Tapi manusia, masya Allah, naudzubillah min dzalik, ada sapi dijadikan Tuhan, ada arca dijadikan Tuhan, ada pohonan dijadikan Tuhan. Ini kan lebih parah daripada iblis. Laknatullah alaih. Ya Rabb, ja'alta fi bani Adam ar-rusula. Engkau sudah jadikan untuk anak-anaknya Adam itu kan ada kalangan para rasul. Wa anzalta alaihimul kutuba. Dan engkau juga turunkan kepada mereka anak-anaknya Adam itu kitab-kitab. Fama rusuli, kalau begitu jadinya rasul-rasulku itu siapa? Rasul-rasulnya iblis. Gal al-kuhan, dukun. Ingat, bukan dukun tukang patah tulang, bukan. Kalau dukun patah tulang disebut dukun, ya, orang patah tulang enggak ada yang benar, semuanya hancur semuanya. Bukan. Yang disebut dukun di sini dukun santet, dukun pelet, dukun yang berbuat maksiat dengan pasiennya. Hati-hati. Ayo mandi kembang sama abah. Mandi kembang sama abah di malam Jumat Kliwon. Di malam 1 Suro. Ayo neng gelis. Tapi kalau misalnya kira-kira ini perempuan lewat 40 tahun enggak boleh, ente mandi aja sendiri. Tapi kalau kira ini perempuan umur 20 tahun, abah aja yang mandiin. Aduh, hati-hati nih. Biar rezekinya lancar katanya. Biar kelihatan cantik katanya. Oh, dikasih ini dan itu, ini dan hati-hati nih. Biar laku untuk kerjaannya, jualannya, laku dan sebagainya. Hati-hati gitu. Kita punya ulama itu, dukun-dukun seperti itu adalah rasul-rasulnya iblis. Ya. Orang datang ke dukun yang enggak benar maksudnya, dukun santet atau dukun yang enggak benar, itu 40 tahun amal ibadah kita hancur. Atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Baru datang doang. Datang ke tempat dukun gitu. Datang, Assalamualaikum dukun, ya. Itu dengan datangnya aja ke tempat dukun yang enggak benar, amal ibadah kita 40 tahun hancur. Hati-hati itu jemaah sekalian. Bagaimana sih dukun? Ada yang dukun palsu. Dia bilang ayo gandain duit. Nah, kalau misalnya mau gandain duit, dia aja gandain duit. Ayo kita jadi orang kaya. Kalau misalnya mau jadi kaya, dia aja dulu yang jadi orang kaya. Ngapa jadi orang disuruh jadi kaya? Kan enggak masuk akal. Betul enggak? Orang-orang dibohongin, Masya Allah. Ayo duit Bung Karno. Duit Bung Karno ya sama anak-anaknya. Ayo kita ambil duit dari dari sini kita ambil duit Swiss. Oh, astagfirullah. Atau ada tuh bentuk-bentuk duit Bung Karno tempo dulu dan sebagainya. Ya Allah, udah permainan. Zaman sekarang masih juga mengikuti yang model seperti itu. Kalau mau dibilang kaya duluan, tuh dukunnya udah kaya duluan. Cuma kita lihat tuh dukunnya kaya enggak? Bahkan sebagian mereka ngontrak, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Kalau di
didapetin masyarakat, kemudian pindah lagi, pindah ke tempat yang lainnya lagi. Naudzubillah, naudzubillah. Hati-hati itu dukun. Jadi dukun dengan apapun kegiatannya itu haram untuk kita datangi. Tapi ingat, dukun yang enggak benar. Dukun santet, gitu. Mau di mana aja, mau dukun santet, mau laki, mau perempuan, enggak boleh untuk didatengin. Ya. Walaupun katanya nih kalau dukun santet perempuan lebih mustajab. Mau laki mau perempuan tetap enggak boleh, haram. Haram untuk di silaturahimin. Silaturahim aja haram, bagaimana untuk belajar sama dukun? Makanya mempelajari ilmu dukun haram. Mempelajari ilmu nujum haram. Untuk mengetahui ini orang ini begini begitu itu ilmu nujum di antaranya. Haram. Mempelajari ilmu nujum. Mereka para aulia, mereka para ulama enggak belajar ilmu nujum tapi tahu tentang ilmu nujum. Mudrik bi ulumin nujum dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian hati mereka belajar langsung dari ulama-ulama sampai. Ini dia di antaranya. Dalam kitab Muqaddimatul Qulub, kalau betul-betul hati kita terbuka, hati kita suci, hati kita tembus kepada Allah, tahu kita mana orang benar, mana orang tidak benar, tahu. Terbuka. Karena hal-hal yang sudah menjadikan hijab antara dia dengan Allah terbuka semuanya. Ya. Dan hijab yang paling dahsyat antara manusia dengan Allah itu adalah maksiat, nafsu. Hijab yang paling besar. Kalau kita ngaji masih demen juga nafsu, masih demen juga maksiat, kita udah ngaji masih demen juga joget. Udah ngaji masih demen joget. Jogetnya joget ngibing, masyaallah. Joget, apa masih demen joget ya repot dah. Kalau masih ngaji masih demen joget juga repot dah. Apalagi dia nyawer. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi itu rasulnya iblis adalah dukun. Qala fama kutubi. Itu iblis bertanya lagi, "Ya Allah ya Tuhanku, apa kitab-kitabku?" Kalau kitab-kitabnya Allah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, udah ketahuan kitab-kitabnya Allah yang Allah berikan kepada mereka para nabi dan rasul. Jadi kitab-kitabnya iblis Al-Washam. Al-Washam itu jimat. Tapi ingat, jimat ada dua. Enggak semua itu jimat kemudian dibilang dosa. Ada jimat juga yang benar. Iya kan? Terkadang nih, saya pakai ini enggak? Peci yang saya juga lupa. Ya enggak pakai. Biasa yang pakai sendal Rasulullah. Mana peci yang pakai sendal Rasulullah, gambar sendal Rasulullah. Pas banget. Itu juga namanya kan jimat. Nah, jimat yang boleh. Ya, yang seperti itu jimat yang boleh. Ngambil dari sendalnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh saya lihat ada jim misalnya, ada hak dan sebagainya. Model yang seperti ini. Jangan kemudian lantas kita mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Waduh. Karena ada dua tuh, lihat. Ada dua, ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang ibadah, ada yang bid'ah. Ini yang ibadah. Diambil dari apa? Gambar sendal baginda Rasulullah. Paham enggak? Gambar sendal baginda Rasulullah. Kemudian ada hak misalnya Imamul Haddad, ada misalnya Jim, Syekh Abu Bakar bin Salim atau Imam Subgab dan sebagainya. Itu tanda. Dan ini betul jimat yang sudah dipelajari oleh mereka para ulama-ulama soleh. Satu artinya apa, titik artinya apa, tiga artinya apa, titik lagi itu artinya apa. Mereka yang mempelajari. Ibarat kalau misalnya kita belajar pramuka, ada ilmu tentang sandi, betul. Misalnya ada tuh orang pramuka bilang dengan periwitannya, pripit, apa itu artinya? Pripit, apa artinya? Saya lupa tuh. Udah berapa puluh tahun, udah lupa. Tadinya saya hafal, nggak bisa lupa. Kan memang sudah nggak jadi anggota pramuka, puluhan tahun lupa. Yang seperti itu nggak ada masalah. Atau sandi intel, atau sandi yang ada di angkatan atau kepolisian, kan ada macam-macam sandinya. Yang angkatan dan kepolisian kan ada sandinya. Dari jarak jauh apa semuanya udah tahu.
Sesama intel sudah tahu. Gitu. Walaupun satu rambutnya panjang, yang satu rambutnya botak, tahu. Oh, intel. Ya. Jadi ada dua nih. Yang kalau misalnya kita dapetin bentuk zikiran-zikiran dari mereka para ulama, ambil. Tapi kalau yang bukan dari ulama itu dikhawatirkan namanya wasyam. Umumnya yang namanya wasyam itu bentuknya bentuk enggak benar. Ada bentuknya bentuk kaljengking. Ada ular. Paham kan? Karena ada tuh orang dia punya tato bentuk ular. Sementara ular kan binatang yang kalau kita ketemu sunnah kita untuk matikan. Kalau jengking begitu juga, ya kan? Kalau misalnya ada gambar-gambar kalajengking di sini, itu wafak juga. Itu wafak juga, tapi wafak yang tidak benar. Kalau kita kaum muslimin, wafaknya apa? Udah baca bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Atau dengan tangan bismillahirrahmanirrahim di apa namanya? Di badan. Boleh dengan minyak yang merah, minyak apa yang merah? Za'faran misal. Dengan ini dan itu nanti jamaah praktekin lagi. Minyak za'faran dengan ini dan itu dan bacanya boleh. Karena memang itu ada dalilnya. Minyak za'faran. Mereka ulama-ulama terdahulu atau kaum muslimin terdahulu sebelum perang itu datang semuanya kepada wali atau kepada ulama, datang. Ditulis itu semua. Untuk apa? Untuk memperkuat. Dan itu tidak jadi masalah. Itu tidak masalah. Misalnya kita ke Cirebon atau ke Banten dan sebagainya, ada di doa. Tapi kalau misalnya yang memang bentuknya dari dukun dan memang bentuknya itu banyak tidak benar, otomatis itu haram. Jadi itu kitabnya iblis. Jimat yang enggak benar. Ada jimat gambarnya naudzubillah min dzalik. Perempuan telanjang. Kan ada yang kayak gitu. Atau tadi saya bilang apa namanya ular atau kalajengking atau pala ular atau apa namanya. Gitu. Kita juga ambil dong, ambil zikiran dari mereka para aulia, para ulama-ulama saleh. Yang memang di situ ada ketentuan-ketentuannya. Hizib misalnya. Hizib Bahar atau Hizib Nasar. Hizib Bahar Imam Abdul Hasan Al-Shadzili atau Ibn Nasar, Imam Al-Haddad atau Imam Abdul Hasan Al-Shadzili pula. Kemudian juga ada kan sebagian mereka para ulama ada Saifi. Ada kalau misalnya tuh ulama-ulama kita ada Saifi angin, ada Saifi ini dan itu. Enggak ada masalah. Itu berbentuk zikiran. Ratib misalnya ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Attas, ada Ratibul Haddad. Itu kan namanya zikiran khusus. Itu. Zikiran khusus. Kemudian wirid Al-Imam Abu Bakar As-Sakran misalnya ketika pas pembahasan surun itu kan namanya wafak juga. Surun itu Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ada juga bacaan yang langsung dari Al-Qur'an. Wa idza batashtum jabbarin, tapi hati-hati. Gitu, misal ya kan, dan itu di antara contoh. Ambillah segala sesuatu yang ada dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Aman. Qala fama hadisi, kemudian iblis bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, apa dong hadisku? Kalau hadisnya Allah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala ucapan, segala perbuatan, segala ketentuan. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran fa huwa hadis, itu disebut dengan hadis. Qala al-kadzib. Jadi hadisnya itu iblis dusta. Dusta. Jadi kalau misalnya ada orang pendusta, itu hadisnya iblis sudah. Orang kalau udah mulai dusta, bohong, apa aja udah dusta. Punya duit enggak? Enggak punya. Padahal punya, dusta udah. Udah salat, padahal belum, dia bilang udah, dusta dia. Dalam maulidan, padahal dia udah dapat berkat. Udah dapat berkat belum? Belum, dapat lagi tuh berkat. Udah dapat 2, dapat 3 tuh berkat. Bohong. Semua ucapannya bohong.
Jadi bohong itu, dusta itu adalah hadisnya iblis. Naudzubillah min dzalik. Qala fama Qur'ani, apa Qur'anku? Qur'annya Allah, firmannya Allah. Ya, Qur'annya Allah, firmannya Allah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamun la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalamun la yumallu sima'uhu. Ucapan Allah yang tidak pernah suntuk untuk didengar. Firman Allah. Syair. Syair itu ucapan iblis, itu Qur'annya iblis. Syair-syair yang enggak benar. Bukan baca Quran, bukan baca zikir, tapi baca begitu, ucapan-ucapan yang begitu. Turun hujan, jangan turun hujan, enggak turun hujan. Biar dia jatuh. Baca itu syair. Mantra. Karena kalau disebut jamaah paham kan mantra? Oh iya. Syair, mantra itu mantra-mantra. Ada mantra-mantra tempo dulu yang jauhkan misalnya. Ada bahasa-bahasa Jawa tempo dulu. Anak anjing mau lewat, anak babi mau lewat. Apa jadi anak anjing mau lewat? Emang ente anak anjing? Misi-misi ada anak anjing mau lewat. Ente anak anjing emang? Anak babi mau lewat. Ente anak babi. Banyak tuh. Orang-orang tempo dulu kalau misalnya lewat tempat serem, dia bilang banyak memedi nih. Dia bilang misi-misi mbah, anak anjing mau lewat, anak babi mau lewat. Kalau dipahamin, ente anak anjing, bukan. Ente anak babi, bukan. Jangan baca itu. Ada bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada rujukan yang datang dari Rasulullah. Misi-misi mbah, gitu. Kalau misalnya tempat serem kemudian kasih lisong atau kopi manis, kopi pahit, atau kembang 7 rupa, atau dikasih pala kebo dikasih. Lah kita aja masih suka pala kebo. Saya suka pala kebo kalau misalnya itu ada jamaah yang benar-benar ngerapin pala kebo, enaknya luar biasa, pala sapi luar biasa. Ini pala kebo dikasih ke lautan. Haram. Ya kan, yang disebut dengan sedekah laut. Haram. Apa jadi laut disedekahin? Manusia banyak, anak miskin, fakir miskin masih banyak. Banyak di beberapa tradisi yang keluar dalam syariatul Islam. Itu pala kebo. Kan dagingnya banyak banget pala kebo. Betul enggak? Ini yang pada tukang nyembelih kan tahu berapa kilo yang ada di pala kebo. Kemudian itu pala kebo ditaruh laut atau untuk bangunan ditaruh di bawah bangunan atau dicor. Ini ajaran siapa? Yang lebih dahsyat lagi bukan cuma sekedar pala kebo, pala orang dicor. Ini dahsyat. Bagaimana mau datang keberkahan? Yang ada musibah melulu tuh tempat tempat-tempat besar, hotel dan sebagainya hancur, enggak jadi berkah. Jadi pala orang ditaruh di situ. Kalau pala kerbau aja nggak boleh, haram, apalagi ini pala orang. Ini tradisi yang keluar dalam syariat Islam. Bisa jadi kafir dia. Kalau begitu jadinya, dia percaya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan jemaah? Biar kalau misalnya nggak hujan, kasih bawang merah, bawang putih. Iya kan? Biar nggak hujan. Di Brebes tempatnya hujan mulu. Padahal bawang merah, bawang putih banyak. ada aja. Ruk anak kambing mau mandi, kemudian biar keluar hujan. Apa-apaan ruk. Anak kambing mau mandi. Minta doa kepada Allah, istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Minta doa turun hujan. Salat istisqa namanya. Bukan cara-cara yang keluar dalam syariatul Islam. Hati-hati. Ada orang mau nikahan, kemudian biar enggak turun hujan, kancut ditaruh di atas rumah. Apa-apaan? Atau orang yang nikah jangan mandi 3 hari 3 malam. Allahu Akbar. Bau enggak? Pengantin enggak mandi. Maksudnya apa? Kalau itu pengantin mandi, nanti hujan turun. Haula wala quwata illa billah.
Enaknya kalau misalnya di musim paceklik, suruh pada nikah dah, biar pada turun hujan. Ini kan pemahaman-pemahaman rusak. Kalau ada orang baru meninggal dunia, kemudian disiapin. Siapin apa? Kesukaannya apa tuh? Kesukaan misalnya kopi. Baru ada orang meninggal dunia, dia ruang tamu dikasih kopi. Udah begitu aja. Buat siapa? Buat engkong yang baru meninggal. Hati-hati ente. Kok buat engkong? Apa? Ya udah mau bagaimana ngopi? Kita yang ngopi. Ngapa jadi kong haji yang udah meninggal dunia disuruh ngopi? Bacain Quran. Kayak kita nggak punya aturan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tipis amat imannya. Ya ada orang meninggal dunia dikasih kopi, di kuburan dikasih kopi, dikasih makanan. Lah kita aja masih demen makanan. Kita nih habis ngaji dikasih makanan, suka gak? Suka. Ngapa jadi kuburan? Ya datang jin, satu datang dua tiga, makin banyak. Kenapa? Dikasih. Sama di rumah kita juga. Kalau misalnya kita melihara jin, nggak perlu dipelihara. Kita kasih aja tuh. Kopi manis, kopi pahit. Ini jin datang satu. Habis itu berikutnya jin datang dua, tiga, empat. Oh jadi tempatnya jin akhirnya. Naudzubillah teman, naudzubillah. Mending jadi tempatnya yatim piatu. Ini yatim dapat, alhamdulillah. Ini orang-orang yang membutuhkan, alhamdulillah. Islam terjaga, syariatnya, akidahnya pun apalagi terjaga. Hati-hati jamaah sekalian tuh. Itu tradisi-tradisi yang keluar dalam syariatul Islam nggak boleh kita pertahankan. Wah kalau nikah adik kakak nggak boleh dalam 1 tahun. La ya haula wala quwwata illa billah. Kalau dia zina gimana? Gak ada masalah. Siapa yang bilang itu ada masalah? Mau satu keluarga nikah bareng juga nggak ada masalah. Ini anak nomor 1, 2, 3, 4, 5 misalnya mau nikah bareng, boleh nggak? Boleh. Ini oh jangan, ini masih dalam 1 tahun. Ini aturan siapa? Akhirnya tuh anak Allahu Akbar, gitu. Kalau udah mepet terus. Kalau setiap malam minggu ditaruh di Taman Benyamin Suaib, di Haji Jiung situ. Malam minggu. Kenapa tuh orang tua nunda-nunda kawin? Akhirnya tuh anak-anaknya pada ngaco. Betul nggak? Enggak boleh begitu, gitu. Fama muadzin, iblis bertanya lagi, siapa muadzin kok? Kalau muadzinnya Rasulullah, muadzin yang menggaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyeru untuk datang salat. Qala al-mizmar, seruling. Jadi seruling haram. Seruling al-mizmar. Seruling. Tahu kan? Ada seruling yang tidak haram. Dulu ketika saya nanya ke Muallim Syafi'i Azami, Muallim, seruling yang tidak haram apa? Saya kan harus nanya kepada guru saya. Ente udah tahu. Kan waktu di Hadrah As-Segaf di Tarim, padahal beliau belum pernah ke Tarim. Muallim Syafi'i Azami belum pernah ke Tarim. Kan ente udah tahu. Di Masjid As-Segaf itu kalau lagi ada hadrah, ada seruling kan? Ya Allah. Lah saya setiap seminggu sekali di As-Segaf enggak begitu paham. Lah muallim enggak pernah ke Tarim malah ngasih jawaban ke saya. Itu, kan masa ente enggak tahu? Aduh, malu banget saya dibilang masa ente enggak tahu. Serulingnya ada di Hadrah As-Segaf. Cuma memang serulingnya itu panjang. Itu kata muallim. Saya lihat juga emang panjang, benar. Panjang. Itu yang boleh tuh. Tapi kalau yang kecil-kecil, apalagi kalau misalnya ada anak ngangon kambing atau ngangon kebo, di mana? Di sawah. Kan enak banget suaranya. Pit. Wah, asik banget. Apalagi itu dengan lagu Sunda. Yang seperti itu haram. Seruling yang dipakai dangdutan. Serulung yang dipakai, atau misalnya habis satu seruling diganti dengan seruling berikutnya. Kalau memang seruling kan seperti itu, haram. Mau dibilang apapun haram. Karena ini datang dari hadis Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi alat musik yang pakai seruling haram. Ada gak alat musik yang pakai seruling? Dangdut. Udah gitu zaman sekarang dangdut masuk masjid lagi. Udah gitu maulidan lagi. La haula wala quwata illa. Ini perlu nih para ulama-ulama, para ahli-ahli sholawat, maulidan, baca maulid, jangan pakai alat yang diharamkan. Seperti seruling. Alat yang sudah diharamkan jangan dipakai. Walaupun itu adalah buat maulid. Apakah gara-gara buat maulid kemudian jadi halal? Kan enggak. Jadi perlu ngaji yang kuat untuk mereka, para orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli sholawat. Jangan sampai sholawatnya kena hukum haram. Jadi seruling bambu atau seruling yang pendek. Makanya kan ada nyanyian seruling bambu. Haram tuh. Atau seruling yang buat anak-anak, kalau misalnya praktek nyanyi. Tahu kan? Ya anak-anak. Dulu kan kita juga pernah anak-anak. Lupa ya. Pakai seruling. Ibu kita Kartini. Harum namanya. Yang kayak gitu haram. Kita belajar lagi. Itu haram. Astagfirullahaladzim. Karena guru-guru kita nggak ngerti agama. Akhirnya tuh ngajarin yang haram. Makanya penting kita punya guru. Gitu. Kalau guru nggak kenal agama, bagaimana kita bisa kenal agama? Itu kan sekolah-sekolah umum kayak begitu dulu. Ya kan? Seperti itu kan? Iya. Al-Mizman. Qala fama masjidi, kata iblis, masjidku apa ya Allah? Kalau masjidnya kaum muslimin tahu, masjid, mushola, seperti sekarang. Qala al-aswaq, pasar. Jadi pasar itu adalah masjidnya iblis. Makanya orang gila kalau udah masuk pasar makin gila. Susah dah orang gila masuk ke pasar, susah sembuhnya. Makanya kita jangan banyak-banyak di pasar. Jangan banyak-banyak di pasar, banyak stres. Ini orang baru ngelihat sedikit lagi, tuh perempuan, baru ngelihat sedikit kedengaran orang suara nggak ada benar-benarnya, ngebohong lagi, bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini, itu pasar. Ya, makanya kalau kita mau ngelihat orang berbuat bohong, ke pasar lah. Kalau kita mau ngelihat banyak orang stres, ke pasar lah. Gitu. Karena itu adalah masjidnya iblis. Bukan berarti orang yang kerja di pasar iblis, bukan. Enggak. Wah, nanti jamaah yang tadinya jualan di pasar enggak jadi jualan lagi. Enggak, tetap jualan. Tetap jualan, tapi jualan sesuai dengan syariat. Ada orang enggak punya duit, kasih. Ya kan? Itu kan sedekah rahasia. Kita tahu duitnya 20. Ini baju harganya 30, misal. Ya udah emang harganya segini. Padahal itu kan duitnya kurang. Kan bisa sedekah dengan sekira-kira dia sendiri enggak tahu bahwa kita udah sedekah sama dia. Gitu. Harganya 25, itu dia punya duit berapa? 20. Udah gitu kita kasih lah, ini masih kembali 5. Masya Allah. Itu kan sedekah. Gitu. Jadi itu pedagang at-tajir sadugul amin. Pedagang yang jujur, yang terpercaya, itu adalah mereka di antara orang yang masuk surga dulu. At-tajir sadugul amin. Pedagang yang jujur, yang terpercaya. Jangan banyak bohong dalam dagangannya. Apalagi dengan mengucap demi Allah. Demi Allah. Asalnya ini harga 25. Padahal udah 20, bohong banget tuh. Imam Syafi'i itu kalau dengar ada tukang pedagang pakai ngucap-ngucap demi Allah, enggak jadi beli. Ya. Imam Syafi'i ketika mau beli sesuatu, tukang dagang bilang, "Demi Allah nih harganya emang udah segini." Enggak jadi beli. Kenapa? Enggak berkah. Demen banget ngucap demi Allah padahal bohong. Cuma untuk sekedar dapat 5 rupiah, 10 rupiah atau lebih dari itu, kemudian dia berbohong dengan atas nama Allah. Qala fama baiti. Kemudian iblis bertanya lagi kepada Allah, "Apa rumahku ya Allah?" Rumahnya Allah apa?
rumahnya Allah masjid. Kalau WC rumahnya Allah masjid. Dan keagungan rumahnya Allah di Masjidil Haram, Ka'batullahil Haram. Jadi ini kita berada di masjid rumahnya Allah. Nah, rumahnya iblis al-hammam, WC. Makanya kita jangan lama-lama di WC. Makanya banyak orang mati di WC. Karena apa? WC-nya Allahu Akbar. Udah bau, licin. Jangan, enggak boleh tuh WC. Itu yang saya lihat tuh WC-WC berjamaah. WC berjamaah namanya apa? WC umum. La haula wala quwata illa billah. Yang satu bau jengkol, yang satu bau pete. Allahu Akbar. Musibah saya. Makanya mendingan saya nahan daripada masuk yang model-model begituan. Udah licinnya luar biasa. Allah. Pernah saya jatuh. Tapi saya enggak kasih tahu di mana. Gedebuk, astagfirullahaladzim. Malu saya. Sampai gamis-gamis saya basah. Saya mah berhusnudzan. Licinnya luar biasa. Licin. Enggak boleh. Jadi biarkan tuh WC kita seperti ruang tamu kita. Bersih, licin. Dan yang namanya WC kita enggak boleh lampunya senyap atau lampunya kurang. Lampunya seperti ini biasa. Di WC kita lampunya terang. Di luar WC, di belakang tuh lampunya terang. Ini kebiasaan nih, rumah belakangnya sepi. Udah gitu sepi, cuma tinggal setengah watt. Tempatnya iblis. Makanya kalau misalnya tuh WC lampunya sepi, lampunya tidak terang, tempatnya iblis. Kalau WC biasa banget nggak pernah dicuci-cuci, emang tempatnya iblis. Hati-hati. Hati-hati nih jamaah. Biasain WC ketika kita masuk WC nyaman. Wangi. Wangiin kayak apa susah banget. Ada sebagian tuh orang punya WC kemudian ada kolam kecil. Kecu mulu di situ. Berarti kan dia nggak suka dengan sunnah Rasulullah. Di kolamnya kecu, tahu kan kecu? Kecu. Astagfirullah. Ada naudzubillah min dzalik, ada kodok kecil lagi. Allahu Akbar. Kejadian rumahnya kaum muslimin kok begini-gini amat. Rebek, bau. Enggak boleh kamar mandi kita walaupun itu adalah tempat buang hajat enggak boleh bau, disikat, dibersihin. Yang di atas yang bawahnya dibersihin. Jadi kalau semakin bau, semakin banyaknya tuh jin, semakin banyaknya iblis. Semakin tuh lampunya lemah yang ada di WC, semakin jin, iblis semakin banyak di situ. Biasain dari mulai sekarang nih, kamar mandi kita lampunya terang, wangi, bersih. Bagaimana sih kalau misalnya kita masuk ke WC hotel, malah berkaca-kaca gitu. Giliran masuk WC kampung, bahkan terkadang WC masjid, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita tahan WC masjid kayak begini. Kita tahan, biarin deh. Daripada begitu jadinya enggak bau. Jangan juga dong habis kita makan jengkol kemudian kencingnya di WC masjid. Enaknya kita, musibahnya yang lain. Haram yang seperti itu. Kita enak betul habis makan pete. Makannya di mana, kencingnya di mana, enggak boleh dong. Ya, enggak boleh. Kalau misalnya makan pete atau jengkol dan atau bawang atau yang bau-bau, ya udah di tempat kita, di rumah kita, udah gitu sikat. Jangan di tempat yang lain. Itu membuat, masya Allah, nuansa yang tadi indah menjadi tidak indah. Ya, jadikan tuh WC terang, bersih, tidak boleh licin. Makanya di pesantren saya tidak pernah suka kalau tuh pesantren atau majelis kamar mandinya kotor, enggak suka saya. Selagi masih ada santri saya suruh. Selagi misalnya masih bau, saya suruh lagi. Enggak pakai ngaji dulu. Sebelum ngaji bersihin tuh WC yang benar. Jadikan WC sebagaimana ada nih di dalam masjid. Masjid kita tenang dan nikmat. WC begitu juga. Ya jemaah, nah mulai sekarang nih benerin WC kita. Kan terkadang orang kalau udah ke WC udah jijiknya luar biasa. Udah gitu tempat tempat buang air besarnya tinggal blung, astagfirullah. Blung, tutup deh kayak baunya 1 kilo. 1 kilometer kebauan yang kayak gitu. Ya jelas nggak ditutup gitu. Seperti jamban tembok dulu. Yang ketika kita ngeluarin ikan di bawahnya.
Udah gitu lelenya diperjualbelikan, la ilaha illallah. Qala fama ta'ami, apa makananku, kata iblis. Qala alladzi lam yadhkur alaihi ismi. Jadi yang tidak pernah menyebut nama aku, kata Allah, itu adalah makanan iblis. Kalau ada orang makan enggak baca bismillah, berarti itu makanan iblis. Qala fama syarabi, apa minumanku? Qala as-sukar. Gula. Gula itu minuman iblis. Makanya kalau kita minum jangan banyak gulanya. Orang dari masih kecil kebanyakan makan gula, biasanya nanti dia penyakit gula. Karena ada juga kemungkinan orang punya penyakit gula bernama dari keturunan. Atau mungkin makannya itu tidak sesuai. Gula mulu, gula lagi, minum yang manis, manis lagi. Kita ke Jawa, kalau itu teh enggak gula, enggak asik namanya. Satu ini semuanya gulanya banyak banget, misal. Tapi kebalikan ketika kita ke Betawi, satu teh kayak gini malah enggak pakai gula. Ya kan? Orang Jawa ke Betawi bilang, orang Betawi pelit amat, bikin teh enggak pakai gula. Akhirnya orang Betawi datang ke Jawa, Masya Allah, ya kalau begini jadinya diabetes saya. Setiap datang ke orang Jawa, gulanya banyak banget. Nah, boleh pakai gula, jangan kebanyakan. Rasulullah minum teh pakai gula, tapi nggak banyak-banyak. Jadi kalau kebanyakan gula, habis minum ini gula, itu minumannya iblis. Jadi itu gula minumannya iblis. Kalau kita nggak mau mengikuti iblis, ya udah minumnya sedikit gulanya. Gala fama masoidi gala an-nisa. Apa pancinganku? Pancingan. Allah menjawab, an-nisa, pancingan iblis adalah perempuan. Benar kan? Laki-laki itu terkadang digoda dengan duit, enggak ada apa-apanya. Duit. Digoda dengan politik, enggak ada giliran digoda dengan perempuan. Aduh, kelepekan tuh laki-laki. Betul enggak? Baru kelihatan jidat nong-nong ada, dia udah kesetanan dia. Waduh, indahnya luar biasa. Jadi itu perempuan itu secara umum habaidu syaitan. Perempuan itu secara umum itu adalah tali temalinya setan. Jadi itu setan untuk menggoda manusia yang paling hebat adalah dengan cara perempuan. Makanya berapa banyak tokoh jatuh gara-gara perempuan. Ulama jatuh gara-gara perempuan. Pejabat jatuh gara-gara perempuan. Pemimpin jatuh gara-gara perempuan. Bukan karena harta. Bukan karena jabatan terkadang. Tapi itu yang paling empuh perempuan. Makanya kita belajar kemarin di pengajian-pengajian kita tentang permasalahan bagaimana cara untuk mendapatkan istri. Karena memang itu adalah modal dasar hidup kita. Salah nyari istri, udah. Kalau cuma sekedar kita jadikan itu perempuan buat istri kita, cuma sekedar cantiknya doang, wah hancur berantakan. Atau cuma sekedar enaknya kita bawa biar pangling tuh ke kondangan dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Istri bukan untuk dipamer. Istri bukan untuk diperlihatkan. Istri dijadikan salihah. Ya, sebagai mitra kehidupan kita dan akhirat kita, zahir dan batin. Wallahu a'lam. Sampai sini perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, kemudian perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Adam, kemudian diakhiri perbincangan Allah dengan iblis lagi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?